Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengkaji materi tentang pertumbuhan dan perkembangan hadis. Adapun pencapaian pembelajaran pada perkuliahan ini ialah untuk mengetahui sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Kemudian yang kedua, memahami urgensi sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Yang ketiga, mampu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan hadis. Dan yang terakhir, mampu mengklasifikasikan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Langsung saja kita lanjut ke periodisasi perkembangan dan pertumbuhan hadis. Dan ini terdapat 5 periode atau 5 nasah. Yang pertama itu seperti yang saya sudah jelaskan di atas, yaitu as al-wahyi wa at-takwin, atau disebut juga dengan masa turunnya wahyu dan pembentukan masa umat muslim. Dan yang kedua ialah at-tasabbut wa taklil al-riwayah, atau masa penetapan hadis dan pembatasan riwayat. Dan yang ketiga, al-intishar wa ar-riwayah ila al-amsal, yaitu masa tersebarnya hadis dan riwayat kepada seluruh pelosok negeri. Dan yang keempat ialah al-kitabah wa at-takwin, atau disebut masa di mana hadis itu dicatat, dibukukan secara resmi menjadi sebuah kitab. Kemudian yang terakhir ialah al-tajrid wa at-tanqih, yaitu masa di mana hadis itu sudah disaring dan dipilih, dilakukan penyaringan, dilakukan juga seleksi. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu hadis pertama pada masa Kanjeng Nabi, yaitu al-wahyi wa at-takwin. Jadi pada masanya Kanjeng Nabi itu menyampaikannya secara alamiah, dan Kanjeng Nabi itu kemana-mana selalu diikuti oleh para sahabat. Dan penyampaian Kanjeng Nabi itu kadang melalui pidato secara resmi ketika pada saat berada di masjid, atau ada perkumpulan dengan para sahabat, atau juga menyampaikan 1-2 orang, atau menyampaikan pada satu arah saja. Dan kadang juga keluarnya hadis itu karena insiden seorang sahabat yang bertanya, misal seperti itu, cara peristiwa atau keluarnya sebuah hadis. Dan perlu juga diketahui bahwa pada masa Kanjeng Nabi itu hadis itu belum dibukukan secara resmi, tidak juga berbentuk kitab, dan tidak juga berbentuk buku seperti yang kita baca sekarang. Jadi hadis itu dulu berada di hafalannya para sahabat. Bahkan Kanjeng Nabi pada salah satu hadisnya itu bahkan melarang untuk menulis hadis tersebut. Jadi penulisan hadis pada masa Kanjeng Nabi itu belum mendapatkan persetujuan. Karena kenapa belum mendapatkan persetujuan? Karena sebuah hadis yang berbunyi latak tubu'ani royol Quran, famang kataba mini royol Quran faliyangkuhu. Jangankan kau tulis dariku apapun dariku, kata Kanjeng Nabi. Famang kataba mini royol Quran, dan barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, faliyangkuhu, maka segeralah dihapus. Maka pada dasar inilah para sahabat menyimpulkan bahwa penulisan pada masa Kanjeng Nabi itu dilarang oleh Kanjeng Nabi. Selanjutnya, bahkan juga ada larangan penulisan hadis, dan ada beberapa sahabat yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk menulis, dan ini sama-sama dilandasi oleh
oleh hadis, yaitu hadisnya Abdullah bin Amr bin As. Dari dua realitas ini, jadi para ulama itu menyimpulkan bahwa dari dua hadis itu ada yang melarang, ada juga yang memerintahkan, dan itu semua ada konteksnya masing-masing. Oleh karena itu, para ulama mengemukakan pandangannya serta mengkromikan dua hadis tersebut dengan menyatakan bahwa maksud larangan itu ialah karena adanya kekhawatiran, dan jika kekhawatiran itu bisa diatasi, maka tidak lagi dilarang begitu. Dan yang kedua, seperti apa yang sudah ada di atas, yaitu larangan hanya ditunjukkan bagi sahabat yang dikhawatirkan mencampurkan, sedangkan bagi sahabat yang tidak, maka mereka mendapat legitimasi menulis hadis seperti Abdullah bin Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Kemudian langsung saja yang kedua, yaitu Astasabul wa taklil ar-riwayat, masa Khulafatur Rasyidin, ulama besar. Jadi pada masa ini, masa penetapan hadis, masa legalisir istilahnya ya. Kemudian penyempitan pembatasan riwayah. Jadi tidak sembarangan orang mengaku mempunyai, menulis, dan memiliki hadis, tidak. Bahkan di dua eranya Khalifah Abu Bakar dan Umar, untuk orang yang mengaku mempunyai hadis, mengaku memiliki hadis, itu harus mendatangkan saksi, harus memiliki saksi bahwa benarkah beliau berkata sedemikian, begitu. Dan jika para saksi itu mengiyakan, berarti hadis itu diterima. Kenapa Abu Bakar dan Umar itu mensyaratkan harus adanya saksi bagi orang yang mengaku mempunyai hadis? Karena agar para sahabat itu tidak asal meriwayatkan, dan agar sahabat itu tidak mengatakan, asal mengatakan saya punya hadis, saya sudah menulis hadis, bahkan saya juga sudah mencatat hadis. Dan yang kedua ialah mereka harus berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Karena kenapa? Karena ancamannya itu sangat besar, sangat luar biasa bagi orang yang mengaku memiliki hadis, mengaku mempunyai hadis, sedangkan orang itu tidak pernah, sama sekali tidak pernah memiliki hadis dan mengaku memiliki hadis. Makanya Abu Bakar dan Umar itu menyatakan harus ada saksi, begitu. Dan mengapa penguasaan sahabat antara satu dengan yang lain dalam hafalan hadisnya itu berbeda? Karena beberapa yang sudah dijelaskan di atas. Yang pertama, perbedaan waktu masuknya Islam. Jadi otomatis sahabat yang masuknya Islamnya itu lebih awal, maka dia mengoleksi hadis lebih banyak daripada sahabat yang masuk Islamnya belakangan. Yang kedua, perbedaan kesempatan bersama Rasul. Nah, meskipun sahabat itu masuknya Islam belakangan, tetapi sahabat itu kesehariannya itu bersama Rasul, kesempatannya itu bersama Kanjeng Nabi setiap hari. Kan otomatis kan dia memiliki koleksi yang lebih banyak daripada sahabat yang lain. Dan yang ketiga, perbedaan kesanggupan bertanya pada sahabat yang lain. Nah, ini maksudnya walaupun sahabat itu masuk Islamnya belakangan, dan walaupun dia kesannya tidak bersama Kanjeng Nabi, tetapi dia gigih bertanya kepada sahabat yang lain yang sudah tersohor memiliki hadis. Kemudian dia belajar terus, bertanya terus darinya. Kan otomatis orang-orang yang memiliki kegigihan dalam hal ini, ia memiliki koleksi dan hafalan hadis yang sama, lebih banyak daripada sahabat pada umumnya. Dan yang terakhir, ia perbedaan usia.
maksudnya ini jadi sahabat yang usianya panjang, dia mempunyai kesempatan bertanya, kesempatan belajar, kesempatan mendapatkan hadis lebih banyak daripada sahabat yang usianya tidak lama, begitu, tidak panjang. Langsung saja kita masuk ke masa yang ketiga, yaitu masa al-intisal wa al-riwayah ila al-amsal, yaitu masa ini disebut masa berkembangnya dan tersebarnya riwayat hadis. Daerah kekuasaan Islam sangat meluas, mulai dari sekitar Asia, Afrika, bahkan sampai juga ke Eropa. Bersamanya dengan menyebarnya para sahabat ke daerah tersebut, baik karena mengaku jabatan pemerintahan maupun misi penyebaran ilmu agama, khususnya itu ilmu hadis. Dan selanjutnya itu masa al-kitabah wa at-tadwin, itu masa tabi'in. Dan masa ini dikenal dengan istilah tadwin al-hadis, pembukaan hadis. Tokoh yang terlibat secara langsung dalam dalam hal ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, begitu. Jadi maksudnya pada masa ini adalah masa era keemasan dari pertumbuhan dan perkembangan hadis tersebut. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kan, di masa sebelumnya hadis itu dilakukan, bahkan ada hadis yang melarang katanya kan ya. Maka pada masa ini mengalami peningkatan, pertumbuhan secara signifikan. Jadi sebuah kitab menjadi sebuah buku, begitu. Jadi orang-orang yang mempelajari hadis ini tidak terbatas maksudnya itu tidak terbatas pada orang-orang yang menghafal saja. Dan masa ini hadis dibukukan penggagasanya atau inisiatornya adalah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Sejak masanya Abu Umar bin Aziz ini, sejak itulah hadis itu ditulis dan dilakukan secara serius dengan intensif oleh para ulama yang ahli pada bidangnya. Mereka mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menghasilkan kitab hadis yang bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya, begitu. Dan apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz ini bukan tanpa alasan dan juga bukan bid'ah ya. Jadi ada alasan yang sangat kuat mengapa tindakan penulisan hadis ini dilakukan oleh beliau. Yang pertama ialah seperti yang di atas, yaitu khawatir karena meninggalnya para sahabat penghafal hadis. Dan yang kedua, Al-Quran tersebar dan menjadi satu mushaf, jadi tidak khawatirkan tercampurnya dengan hadis. Dan yang ketiga, khawatir akan bercampurnya antara hadis yang palsu dengan hadis yang benar. Dan yang terakhir, wilayah Islam semakin luas. Jadi pada alasan yang ketiga itu, mengapa khawatir akan bercampurnya antara hadis yang benar dengan yang palsu? Karena pada masa pemerintahan Bani Umayyah itu banyak beredar hadis palsu untuk menjanggal dan menjatuhkan lawannya masing-masing, begitu. Semenjak itu banyak ulama yang merasa terpanggil untuk mengikuti langkah mereka, membukukan hadis seperti Imam Malik dengan kitab Al-Muwatta dan Imam Syafi'i dengan kitab Al-Musnad. Dan inilah kitab hadis yang pertama yang masih ada sampai sekarang, begitu. Dan yang terakhir ialah At-Tajri wa An-Tanqi, yaitu periode tabi'in dan setelahnya. Jadi kalau di masa sebelumnya itu kan fokus untuk mengumpulkan
menuliskan hadis menjadi sebuah kitab, menjadi sebuah buku tanpa ada penyaringan dan seleksi yang tetap. Dan jadi pada masa ini hadis itu disaring dan diseleksi antara kualitasnya, mana yang bagus dan mana yang enggak, begitu. Kemudian pada masa ini juga hadis diseleksi secara tetap. Kemudian muncul beberapa hadis dari masa ini, beberapa ulama yang menulis hadis khusus yang mengumpulkan atau menghimpun hadis-hadis soleha seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian setelah masa tersebut, penyusunan dan penambahan serta pengumpulan kitab-kitab hadis semakin gencar. Penulisan istikhraj, istidrak, serta penyusunan kitab-kitab jami dan atrat seperti Imam Hakim dengan Al-Mustadrak, Ad-Daruqutni dengan Ilzamat, Ibnu Hibbun dengan Al-Musnad, At-Tabrani dengan Al-Mu'jam, Abu Nu'aim dengan Al-Atraf, kitab sunan seperti kitab Tirmizi, Nasai, Abi Dawud, Ibnu Majah, dan lain-lain. Selanjutnya, masa penulisan komentar. Penulisan kitab-kitab tahqiq al-hadis, penyusunan kitab-kitab secara tematik seperti tentang ahkam, penyusunan kitab jami, serta pembahasan hadis-hadis tambahan. Periode ketujuh ini dimulai pada paruh kedua abad ke-7 Hijrah sampai memasuki paruh ketiga abad 13 sampai 14 Hijriah. Dan itu semua adalah masa pertumbuhan dan perkembangan hadis dari masa Kanjeng Nabi hingga masa setelahnya, sebagaimana penjelasan terakhir. Sehingga kita melalui masa-masa tadi yang sudah dilalui tentang pertumbuhan dan perkembangan hadis, itu kita bisa belajar. Dan kita bisa belajar, kita bisa membaca hadis dengan tanpa menghafal, begitu. Yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga menjadi tambahan ilmu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.